Aneh, Jokowi bikin tim pemburu koruptor, KPK kok menolak? Apa yang KPK takutkan? Pemberantasan korupsi di Indonesia sejauh ini masih belum maksimal karena tebang pilih kasus dan konflik kepentingan aromanya begitu menyengat. Masyarakat sudah protes, namun sepertinya semua diam dengan kondisi yang terjadi ini. Akhirnya, Jokowi menjawab kegelisahan masyarakat dengan rencana membentuk TPK alias tim pemburu koruptor. Ini adalah bukti keseriusan Jokowi memberantas korupsi. Tapi ada yang aneh di sini, KPK sebagai lembaga yang katanya memberantas korupsi menolak rencana ini. Penulis mencium something fishy di sini. Apa yang ditakutkan oleh KPK? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat fakta-fakta mengecewakan KPK berikut ini. KPK adalah lembaga dengan anggaran sekitar 1,3 triliun, tapi kasus korupsi yang ditangani adalah korupsi receh dengan potensi kerugian negara miliaran. Bandingkan dengan kejaksaan yang mengurusi kasus puluhan triliun bagaikan langit dan bumi. KPK justru membiarkan dan menggantungkan kasus dengan potensi ratusan miliar seperti kasus RJ Lino. Sudah mengurusi kasus receh, begitu ada kasus besar malah tidak diurusi. KPK lalu tiba-tiba mengambil alih kasus korupsi rumah DP 0% yang di dalamnya diduga keterlibatan saudara Nick Fury. Padahal kasus ini sudah masuk tahap penyidikan di Barreskrim Polri. Bertahun-tahun tidak pernah mengurusi kasus besar, begitu ada dugaan keterlibatan saudara Nick Fury, langsung menyerobot kasus yang sudah ditangani kepolisian. KPK jauh lebih banyak dan ahli dalam mengurusi kasus suap daripada kasus korupsi besar. Anehnya kasus suap Harun Masiku sampai saat ini tidak terlihat ada upaya KPK untuk menangkap pelaku. Kasus ini sepertinya dijadikan senjata abadi untuk menyerang pemerintahan. Terbukti di media sosial kasus sering ditanyakan kadrun tapi salah alamat. Padahal ini adalah tugas KPK. Di antara banyaknya keanehan yang dilakukan KPK, banyak masyarakat yang meminta KPK untuk dibubarkan dan penanganan korupsi diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Tapi di sini Jokowi dan pemerintahan masih membela KPK karena bagaimanapun KPK adalah lembaga yang dibentuk pada era Presiden Megawati. Akhirnya Jokowi berbaik hati untuk menutupi kelemahan-kelemahan KPK ini. Caranya adalah dengan rencana pembentukan tim pemburu koruptor. Ini adalah bukti bahwa Jokowi bukan presiden yang senang menyalahkan, tapi Jokowi adalah presiden yang menjawab permasalahan dengan solusi. Tapi apa yang terjadi? Pembentukan tim pemburu koruptor tersebut justru ditentang oleh KPK. Penulis jadi bertanya-tanya, ini KPK serius tidak memberantas korupsi? Kehadiran tim pemburu koruptor tentu akan membantu KPK dalam memberantas korupsi, kecuali kalau KPK hanya ingin menuntaskan sebagian kasus saja, yang artinya KPK tebang pilih. Berikut beritanya dikutip detik.com. Kita terus mendiskusikannya, karena dulu kan begitu itu dilontarkan, banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu, katanya ini tumpang tindih ajakan, ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi, jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya, ucapnya. Perhatikan kalimat yang penulis bold, itu adalah bukti bahwa KPK menolak pembentukan tim pemberantas korupsi ini. Alasannya menurut penulis terlalu klise. Kenapa harus takut tumpang tindih? Kecuali KPK sudah bisa menangani semua kasus korupsi baru akan tumpang tindih. Sekarang kan masih banyak kasus yang belum diselesaikan, contohnya penangkapan Harun Masiku. Kecuali KPK ingin kasus tersebut terus digantung sebagai bahan masturbasi otak kadrun untuk menyerang pemerintah. Kenapa harus takut tumpang tindih? Pada lembaga lain tidak pernah ada yang menyerobot kasus yang ditangani KPK. Malah KPK yang justru menyerobot kasus korupsi DP 0% yang sudah ditangani Barreskrim Polri. Sampai sini penulis melihat keseriusan Jokowi untuk memberantas korupsi dengan tuntas. Justru penulis melihat aroma tebang pilih KPK semakin menyengat setelah menolak pembentukan tim pemburu koruptor ini. Lalu bagaimana respon kadrun ya dengan pembentukan tim pemburu koruptor ini? Jika Harun Masiku masih belum tertangkap, maka kadrun bisa dengan tenang menyalahkan pemerintah. Kalau sekarang kan hanya masturbasi otak saja, karena pencarian Harun Masiku adalah tugas KPK sebagai lembaga independen di luar pemerintah, di mana di dalamnya ada Nick Fury yang merupakan saudara jagoan kadrun. Begitulah kura-kura.
Amin Rais sebut Indonesia Republik Mafia, padahal dia juga mafia neraka. Amin Rais si bocah tua nakal kembali beraksi. Dia mengkritik Jokowi soal hubungan Indonesia dan Cina. Dia juga menuduh Indonesia di era Jokowi dikuasai oleh mafia. Benarkah tuduhan bocah tua nakal tersebut? Soal hubungan Cina dan Indonesia, penulisnya simpel saja ya, karena semua partai juga dekat dengan Partai Komunis Cina, termasuk PKS yang pendukungnya sering teriak-teriak anti Cina sekalipun. Kenapa Indonesia dekat dengan Cina? Karena prinsip Cina adalah bagaimana caranya mereka untung, tapi yang diambil untung tidak merasa rugi. Ini bisa dijelaskan berdasarkan sejarah Cina sejak era Mao Zedong. Nanti penulis jelaskan di artikel lain kalau ada waktu. Karena itu, dari dua kekuatan ekonomi besar saat ini yang sedang perang dagang, Amerika dan Cina, Indonesia lebih condong ke Cina. Masa harus condong ke Arab? Lah, Arab Saudi dan Turki yang merupakan dua negara kekuatan Islam saja kerjasama dengan Cina. Selain itu, Cina juga tidak seperti negara Barat dan Eropa yang hanya ingin mengeruk SDA kita dengan murah. Mereka menuruti syarat investasi negara kita, salah satunya adalah soal transfer teknologi. Selain itu, Cina juga tidak seperti negara Barat dan Eropa yang hanya ingin mengeruk SDA kita dengan murah. Mereka menuruti syarat investasi negara kita, salah satunya adalah soal transfer teknologi. Ini sesuai dengan prinsip Cina yang perlu dijelaskan di paragraf sebelumnya, di mana prinsip Cina adalah bagaimana caranya dia untung, tapi kita tidak rugi, sehingga persyaratan yang negara kita minta, dia mau. Jadi kerjasama dengan Cina ini adalah kerjasama saling menguntungkan, bukan seperti Barat yang puluhan tahun mengambil sumber daya alam dan tidak hanya diberi sedikit saja, seperti contohnya Freeport. Lalu soal mafia, ini yang menurut penulis agak menggelitik. Untuk membahasnya alangkah lebih baiknya kita baca dulu pernyataan Amin Rais. Saudara sekalian, saya pernah mengatakan bahwa Republik Indonesia hakikatnya sudah menjadi, maaf ini, Republik Mafia Indonesia. Hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dicengkeram oleh mafioso itu. Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia pajak, bahkan mafia olahraga, mafia skor. Nah, bahkan yang paling berat dan berbahaya adalah mafia hukum, kata Amin Rais. Silakan pembaca perhatikan yang penulis bold terlebih dahulu, karena mafia hukum inilah fokus utama dari bahasan si bocah tua nakal yang ngalor ngidul. Sisanya bisa disimpulkan jadi dua, yaitu mafia perdagangan dan mafia olahraga atau mafia skor termasuk ke dalam olahraga. Pertama kita akan bahas dulu tuduhan soal mafia hukum, baru berikutnya sisanya. Mari kita lanjutkan apa yang mendasari Amin Rais menuduh mafia hukum lahir di era Jokowi, dilansir detik.com. Namun, kata dia, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu dihilangkan di masa kepemimpinan Jokowi. Mantan Ketua MPR itu menyebut ada mafia Taipan Cukong atau MTC yang merasa senang atas dihilangkannya Satgas tersebut. Tidak perlu lama-lama, langsung penulis sekat saja dengan berita berikut ini. Ternyata Satgas yang Amin Rais maksud dibubarkan pada 2012 yaitu pada pemerintahan SBY. Jika isu utama saja Amin Rais salah, maka bisa dipastikan yang lainnya juga ngaco. Tapi baiklah sedikit kita bahas. Mafia lainnya itu sudah ada jauh sebelum Jokowi. Justru pada era Jokowi lah mafia-mafia tersebut berusaha diberantas. Dalam dunia perdagangan, salah satu yang biasa dilakukan mafia adalah melakukan predator pricing, yaitu memainkan harga pasar untuk mematikan lawan usahanya yang biasanya adalah UMKM. Perilaku ini sedang diberantas Jokowi, bahkan sudah ada yang kena denda karena melakukan hal tersebut. Lalu ada juga mafia tanah. Jokowi bahkan sudah menginstruksikan Kapolri untuk menyikat mafia tanah ini. Pada 2020 tercatat Bareskrim Polri melakukan penyelidikan sebanyak 37 perkara. Berikut beritanya dikutip dari detik.com. Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara selama 2020. Sementara itu, 8 perkara dalam proses penyelidikan dan sisanya sudah pada tahap penyidikan. Sisanya cari sendiri ya, masa penulis harus tuliskan satu-satu. Yang pasti mafia apapun, kalau kedapatan di era Jokowi maka penulis pastikan akan diproses hukum. Tapi tampaknya ada satu mafia yang masih keluar-keluar dan bebas,
yaitu mafia neraka. Dialah Amin Rais yang bisa seenaknya menuduh siapa saja yang akan masuk neraka, padahal yang berhak adalah Tuhan. Jadi Amin Rais adalah panitia neraka ilegal. Nah, yang ilegal-ilegal ini biasanya adalah kerjaan mafia. Jadi kapan pemerintah mau tangkap Amin Rais si mafia neraka? Begitulah kura-kura.